Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang pemeriksaan pajak. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama, saya sendiri, Ivanola Diva Reviona dengan 2019 31024. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Widya Kristianti Dewan Putri dengan 3 NIM terakhir 536. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Tiara Dewi Agustin dengan NIM 2019 31060. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Anissa Tamara Madina dengan NIM 2019 310 540. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Felini Venialita, NIM saya 2019 310578. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Dwi Tiadi Alimi dengan NIM 2019 310535. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Maura Alia Fitriana dengan NIM 2019 310592. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Wilis Citra Permatasari dengan NIM 2019 310725. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afif Abdillah dengan NIM 2019 310680. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Widya Andri Nurlita dengan NIM 2019 310575. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang slide ketiga, di mana slide ketiga adalah pengertian pemeriksaan. Pemeriksaan sendiri adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, atau suatu bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan. Sedangkan pemeriksaan perpajakan adalah standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang slide keempat, yaitu tujuan pemeriksaan. Yang pertama ada menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, di mana pelaksanaannya dilakukan dengan menelusuri kebenaran SPT, pembukuan atau pencatatan, dan pemenuhan wajib pajak lainnya. Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan terbagi dalam dua, yaitu pemeriksaan khusus dan pemeriksaan rutin. Di mana pemeriksaan khusus adalah dilakukan karena adanya indikasi ketidakpatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, baik berdasarkan data konkret maupun hasil analisis resiko. Yang kedua, ada pemeriksaan rutin, merupakan pemeriksaan yang dilakukan sehubungan dengan pemenuhan hak atau pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak. Selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan pemeriksaan yang kedua, yaitu tujuan lain. Pemeriksaan tujuan lain dilakukan dengan standar meliputi standar umum, standar pelaksanaan pemeriksaan, dan standar pelaporan hasil pemeriksaan. Pemeriksaan tujuan lain dilakukan dalam rangka pertama, penerbitan nomor pokok wajib pajak atau pengukuhan kena pajak secara jabatan. Yang kedua, penghapusan NPWP atau pencabutan pengukuhan PKP berdasarkan permohonan wajib pajak. Yang ketiga, penentuan saat produksi dimulai. Dan yang keempat, penentuan wajib pajak berlokasi di daerah terpencil. Selanjutnya adalah hak wajib pajak dalam pemeriksaan pajak, yaitu pertama, melihat atau meminta surat perintah pemeriksaan baik di lapangan maupun di kantor. Kedua, melihat dan memastikan tanda pengenal pemeriksa yang dikenakan petugas. Ketiga, meminta kepada pemeriksa
untuk memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim pemeriksa apabila susunan keanggotaan tim pemeriksa mengalami perubahan. Keempat, meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan pemeriksaan. Kelima, menerima surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Keenam, menghadiri pembahasan akhir. Di sini saya akan menjelaskan tentang kewajiban wajib pajak dalam pemeriksaan. Pemeriksaan di sini ada dua, yaitu pemeriksaan kantor dan pemeriksaan lapangan. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan kantor. Kewajiban yang pertama adalah memenuhi panggilan untuk menghadiri pemeriksaan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Yang kedua, memperlihatkan atau meminjamkan berkas-berkas perpajakan yang berhubungan dengan penghasilan kegiatan, termasuk data yang dikelola secara online. Yang ketiga, memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan. Misalnya, dapat berupa memberikan akses terhadap data-data elektronik, karena biasanya data elektronik memerlukan password. Ketika pemeriksa memerlukan akses tersebut, maka kita sebagai wajib pajak harus memberikan akses tersebut. Yang keempat, menyampaikan tanggapan secara tertulis atas SPHP atau surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Yang kelima, memberikan keterangan secara lisan ataupun tertulis yang diperlukan, biasanya berupa pembuatan BAPK atau berita acara pemberian keterangan. Dan yang terakhir, meminjamkan kertas kerja pemeriksaan atau KKP yang dibuat oleh akuntan publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Anissa Tamara Madina dengan NIM 2019-310540. Di sini saya akan melanjutkan dari rekan saya, yaitu kewajiban wajib pajak dalam pemeriksaan lapangan. 1. Memperlihatkan dokumen dasar pembekuan dan dokumen pendukung yang berhubungan dengan perolehan, penghasilan, objek terutang pajak kegiatan usaha. Memberikan kesempatan untuk mengakses atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik. Memberikan kesempatan kepada tim pemeriksa untuk memasuki tempat yang dijadikan objek pemeriksaan. 4. Memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan dapat berupa A. Menyediakan tenaga atau peralatan atas biaya WP bila dalam mengakses data tersebut secara elektronik memerlukan peralatan atau keahlian kursus. B. Memberikan bantuan kepada pemeriksa untuk membuka barang atau bergerak atau tidak bergerak. C. Menyediakan ruangan khusus tempat dilakukan pemeriksaan lapangan bila pemeriksaan dilakukan di tempat WP. Nomor 5. Menyampaikan tanggapan secara tulis atas SPHP. Nomor 6. Memberikan keterangan lisan atau tertulis yang diperlukan. Terima kasih. Sekian. Saya akan menerangkan slide selanjutnya, yaitu tentang penagihan pajak. Yang pertama, pada penagihan pajak pasif DJP hanya menerbitkan surat tagihan pajak, STP, surat ketetapan pajak kurang bayar, SKPKB, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, SKPKBT, SK pembetulan, SK keberatan, dan putusan banding yang menyebabkan pajak terutang lebih besar. Dalam penagihan pasif, fokusnya hanya memberitahukan kepada wajib pajak bahwa terdapat utang pajak. Jika dalam waktu 1 bulan sejak penerbitan STP atau surat sejenisnya, wajib pajak tidak melunasi utang pajaknya, maka Fiskus akan melakukan penagihan aktif. Yang kedua, penagihan aktif
Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, penagihan aktif merupakan kelanjutan dari penagihan pasif. Dalam penagihan aktif, fiskusnya bersama jurusita pajak berperan aktif dalam tindakan sita dan lelang. Yang ketiga, penagihan seketika dan sekaligus. Penagihan seketika dan sekaligus ini merupakan penagihan pajak yang dilakukan oleh fiskus atau juru pajak sita pajak kepada wajib pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran pajak. Penagihan pajak juga meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak, dan tahun pajak. Tujuannya penagihan jenis ini adalah untuk mencegah terjadinya utang pajak yang tidak bisa ditagih. Jika saat dilakukan penagihan seketika dan sekaligus wajib pajak belum membayar, maka jurusita pajak atau akan menunggu hingga tanggal jatuh tempo. Di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah penagihan pajak. Yang pertama ada surat teguran, yang kedua ada surat paksa, yang ketiga ada surat sita, dan yang terakhir ada lelang. Yang pertama ada surat teguran. Utang pajak yang tidak dilunasi setelah lewat 7 hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran akan diterbitkan surat teguran pajak. Yang kedua ada surat paksa. Utang pajak setelah lewat 21 hari dari tanggal surat teguran tidak dilunasi, diterbitkan surat paksa yang diberitahukan oleh jurusita pajak dengan dibebani biaya penagihan pajak dengan surat paksa sebesar 50.000. Utang pajak dilunasi dalam jangka waktu 2 kali 24 jam setelah lewat surat paksa diberitahukan oleh jurusita pajak. Yang ketiga ada surat sita. Utang pajak dalam jangka waktu 2 kali 24 jam setelah surat paksa diberitahukan oleh jurusita pajak tidak dilunasi, jurusita pajak dapat melakukan tindakan penyitaan dengan dibebani biaya pelaksanaan surat perintah melakukan penyitaan sebesar 100.000. Yang terakhir ada lelang. Dalam jangka waktu paling singkat 14 hari setelah tindakan penyitaan utang pajak belum juga dilunasi, akan dilanjutkan dengan pengumuman lelang melalui media massa. Sekian penjelasan saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sanksi saat pemeriksaan dan penagihan pajak terdapat pada pasal 12 yang berbunyi, setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terhutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. Lalu terdapat pula pada pasal 13 yang berbunyi, dalam jangka waktu 5 tahun sesudah saat terhutangnya pajak, atau berakhirnya masa pajak atau tahun pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat mengeluarkan surat ketetapan pajak. Lalu poin yang kedua, jumlah kekurangan pajak yang terhutang dalam surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf A ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan untuk selama-lamanya 24 bulan, dihitung mulai saat terhutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak. Yang ketiga adalah jumlah pajak dalam surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, huruf B, huruf C, dan huruf D, ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% dari pajak penghasilan yang kurang atau tidak dibayar dalam 1 tahun pajak. Yang keempat, jumlah pajak penghasilan yang dipotong dan dipungut oleh pihak ketiga untuk 1 tahun pajak, jumlah pajak penghasilan yang dibayar sendiri, pajak yang ditagih dalam surat tagihan pajak untuk 1 tahun pajak tersebut. Yang kelima, sanksi administrasi berupa bunga, denda administrasi, dan kenaikan tidak dapat dikreditkan dari jumlah pajak yang terhutang. Yang
Yang keenam, besarnya pajak yang terhutang dalam suatu tahunan pajak yang diberitahukan oleh wajib pajak dalam surat pemberitahuan tahunan menjadi pasti menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang ketujuh, apabila jangka waktu 5 tahun sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 telah lewat, surat ketetapan pajak tetap dapat diterbitkan dalam hal wajib pajak setelah jangka waktu 5 tahun tersebut dipidana, karena melakukan tindakan pidana perpajakan yang dilakukan mengenai pajak yang penagihannya telah lewat. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya mengenai sanksi saat pemeriksaan dan penagihan pajak. Menurut pasal 14, surat tagihan pajak dikeluarkan apabila a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang hasil penelitian, surat pemberitahuan terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah bayar. B. Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda, administrasi, dan atau bunga. C. Dari tulis dan atau salah hitung. Kemudian pasal 14 ayat 2, surat tagihan pajak sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat 1 mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak. Pasal 18 ayat 1. Surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak, dan surat ketetapan pajak tambahan merupakan dasar penagihan pajak. Surat tagihan pajak adalah surat untuk menagih pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. Sedangkan surat ketetapan pajak adalah surat ketetapan yang meliputi surat ketetapan pajak bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak nihil, atau surat ketetapan pajak lebih bayar. Kemudian pasal 18 ayat 2, tata cara pelaksanaan penagihan pajak diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan. Teman-teman, saya akan meneruskan presentasi dari rekan saya. Di sini terdapat pasal 22 yang ini menyebabkan kondisi ini yang menyebabkan tertangguhnya daluarsa penagihan pajak yang diatur dalam pasal 22 ini. Jadi ini pasal 2 ini mengatur tertangguhnya daluarsa yang ada. Terdapat 4 poin. Yang pertama yaitu diterbitkannya surat paksa. Kedua yaitu ada pengakuan pajak dari wajib pajak. Ketiga yaitu diterbitkannya surat ketetapan pajak kurang bayar sebagaimana dimaksud dalam pasal 13. Keempat yaitu dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Dan apabila kantor pelayanan pajak menerbitkan surat paksa, maka surat 5 tahun dimulai kembali sejak tanggal pemberitahuan surat paksa. Permohonan angsuran atau penundaan pembayaran utang pajak sebelum tanggal jatuh tempo dapat diajukan oleh wajib pajak dengan menyatakan pengakuan utang pajak. Sehingga dalam kasus ini daluarsa penagihan pajak akan dihitung mulai dari tanggal di mana surat permohonan angsuran atau penundaan pembayaran utang pajak diajukan dan diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sementara untuk pasal 23 yaitu pajak yang terhutang berdasarkan surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak, dan surat ketetapan pajak tambahan yang tidak dibayar pada waktunya. Sehingga hal ini dapat ditagih dengan surat paksa. Terima kasih.